Masjid Jogokarian TV mensiarkan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Pemirsa rahimakumullah, setelah kita mengucapkan satu kalimat yang paling penting di dalam kehidupan kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka sesungguhnya antara kita dengan Allah SWT telah terjalin ikatan yang sangat-sangat kuat, ikatan yang sangat-sangat istimewa, dan ikatan yang paling berharga bahkan dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Setidaknya ketika seorang muslim mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka telah tercipta 3 ikatan antara dia dengan Allah SWT. Ikatan yang pertama adalah ikatan cinta, ikatan mahabbah, ittisalul mahabbah. Sesungguhnya antara seorang mukmin dengan Allah SWT terjalin ikatan cinta yang sangat kuat. Allah mencintai seorang mukmin dan seorang mukmin pun mencintai Allah SWT. Ada banyak di dalam ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan bagaimana hubungan cinta ini digambarkan di dalam Al-Quran. Jadi misalkan Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu mayartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kalian yang murtad kepada Allah SWT, maka Allah akan datangkan satu kaum yang lain yang ciri pertamanya disebutkan di situ adalah yuhibbuhum. Allah mencintai mereka, wa yuhibbunah, dan mereka pun mencintai Allah SWT. Ini hubungan yang pertama, betapa sangat indahnya hubungan seorang muslim dengan Allah SWT yang digambarkan dengan hubungan cinta. Di ayat yang lain misalkan digambarkan bahwa sesungguhnya seorang mukmin cintanya kepada Allah SWT itu adalah amat sangat cintanya. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang beriman amat sangat cintanya kepada Allah SWT. Dan ini kalau kita kembalikan kepada makna syahadah yang pertama, asyhadu alla ilaha illallah, maka sesungguhnya kita telah mengucapkan, saya berjanji, saya bersumpah, saya berikrar bahwa tiada sesuatu yang paling saya cintai kecuali hanya Allah SWT. Sesungguhnya ikatan cinta inilah yang menjadikan seluruh ketaatan kita kepada Allah SWT itu menjadi indah. Cinta menjadikan sesuatu yang sukar menjadi mudah. Cinta menjadikan sesuatu yang berat terasa ringan. Cinta yang menjadikan seorang itu merasa sangat luar biasa, berat, sukar, lelah, tetapi semuanya terhapus karena cinta. Dan begitulah mestinya seorang mukmin. Ketika kita melaksanakan seluruh apa yang Allah kehendaki dari kita, perintah-perintah Allah kita laksanakan atas dasar cinta kepada Allah SWT, maka itu akan menjadikan kita merasa ringan, merasa indah di dalam ketaatan kepada Allah SWT itu. Di dalam melaksanakan ketaatan itu, kita tidak merasa kering, kita tidak merasa hambar, tidak merasa hampa, tidak merasa ada rasa terpaksa. Karena sekali lagi, ikatannya yang dibangun antara kita dengan Allah SWT adalah ikatan cinta. Ini ikatan yang pertama. Ikatan yang kedua antara kita, seorang mukmin dengan Allah SWT adalah ikatan kerja. Jadi Allah SWT menggambarkan ittisalul amal ini, hubungan kerja ini dengan demikian indah. Allah gambarkan di dalam surat An-Nahl ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyanahu hayatan thayyibah wa lanajziyanahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh
min dzakarin au untha, dan dia itu seorang laki-laki ataupun seorang perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia seorang yang mukmin, maka akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, falanuhyiyanahu hayatan thayyibah, dan kemudian di akhirat walanadziyannahum ajrahum, akan kami tambahkan kepadanya pahala mereka yang lebih baik dibandingkan dengan apa yang telah mereka kerjakan. Jadi sebagai seorang mukmin kita punya SK, dan SK itu adalah kalimat syahadah yang menjadikan kita berbeda dengan orang yang belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah dijamin ketika seorang mukmin baik laki-laki ataupun perempuan, dia bekerja, dia beramal, dia beribadah, melakukan segala sesuatu untuk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah sudah menjamin untuknya pahala. Bahkan sebelum pahala itu diberikan nanti di akhirat, Allah pun sudah menjamin memberikan kehidupan yang baik bagi seorang mukmin. Tentu kita tidak mengartikan kehidupan yang baik itu hayatan thayyibah selalu identik dengan materi ataupun ukuran-ukuran manusiawi. Tetapi hayatan thayyibah, kehidupan yang baik adalah ukurannya adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah selalu pilihkan di dalam kehidupan kita hal-hal yang akan semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang semakin buat Allah cinta kepada kita, dan hal yang menjadikan kita semakin ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hayatan thayyibah, kehidupan yang baik yang sekali lagi akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seorang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beramal dengan sungguh-sungguh, beramal dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hubungan kerja seolah-olah sebagai seorang majikan dengan pegawainya, kita bekerja kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah berikan upah kepada kita. Inilah karena kita berharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala, menjadikan ketika kita beramal bekerja untuk Allah Subhanahu wa taala memiliki semangat, karena kita optimis Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada kita, dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Ini hubungan yang kedua ataupun ikatan yang kedua, yaitu ittisalul amal ataupun hubungan amal, hubungan kerja antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa rahimakumullah, yang ketiga, ada satu lagi hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang di dalam Al-Qur'an digambarkan dengan kalimat yang sangat indah, ataupun kalimat yang ini sangat menarik bagi manusia. Apa itu? Ittisalul tijarah, hubungan jual beli, hubungan perdagangan. Kenapa jual beli atau perdagangan itu sesuatu yang sangat menarik bagi manusia? Karena sebagian kehidupan manusia itu ada di situ. Jual beli, perdagangan, berusaha mengharap keuntungan dan seterusnya. Dan Allah Subhanahu wa taala menawarkan jual beli ini kepada kita seorang mukmin. Misalkan kita bisa melihat di dalam surat As-Saff ayat 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah engkau itu aku tunjukkan kepada satu perniagaan, satu perdagangan, jual beli, tunjikum min adzabin alim, yang itu akan menghindarkan kalian dari azab yang pedih. Allah menjelaskan perniagaan yang seperti apa yang bisa menghindarkan kita dari azab yang pedih itu. Allah lanjutkan, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Kalian beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kalian berjihad di jalan Allah dengan harta kalian dan jiwa kalian. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Allah Subhanahu wa taala ternyata menawarkan sesuatu yang mungkin bagi manusia dirasakan paling berat. Apa itu? Jihad fisabilillah. Di mana di situ Allah Subhanahu wa taala akan meminta jiwa seseorang, harta seseorang, dan Allah akan menukarnya dengan surga. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membeli dari orang-orang mukmin itu jiwa mereka dan harta mereka, dan untuk mereka adalah surga. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menggambarkan sesuatu yang ini paling berat bagi manusia.
mengorbankan jiwanya, mengorbankan hartanya. Tetapi Allah gambarkan dengan satu gambaran yang paling disukai dan paling dicari oleh manusia, perniagaan yang di situ orang selalu berpikir untung dan rugi. Dan sesungguhnya ketika kita berniaga dengan Allah SWT, tidak pernah ada kata rugi. Allah tidak pernah menipu kita, Allah tidak pernah mendolimi kita, dan Allah akan memberikan keuntungan yang sangat berlipat-lipat dari apa yang kita berikan kepada Allah SWT. Memberikan jiwa kita, waktu kita, perhatian kita, harta kita, li'lali kalimatillah, untuk menegakkan agama Allah. Kalau melihat ayat ini, ternyata ayat ini pun menunjukkan dua sifat, dan sifat ini mesti dimiliki oleh seorang mukmin. Yang pertama adalah sifat berani, asaja'ah, di mana dia bahkan sampai berani mempersembahkan jiwanya, mempersembahkan nyawanya untuk Allah SWT. Dan satu lagi adalah sifat dermawan, bahwa dia mempersembahkan hartanya untuk Allah SWT. Sehingga ada orang yang mengatakan sesungguhnya keberanian dan kedermawanan ini adalah satu paket. Ketika ada seorang yang berani, pasti dia seorang yang dermawan. Ketika ada seorang yang dermawan, pasti dia seorang yang berani. Dan sebaliknya, satu paket juga, sifat pengecut dengan sifat kikir. Ketika ada orang yang pengecut, pasti dia seorang yang kikir. Dan sebaliknya, ketika ada orang yang kikir, pasti dia adalah seorang yang pengecut. Tentu sekali lagi, di hubungan yang ketiga ini Allah menawarkan, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Allah motivasi kita untuk berdagang dengannya, menyerahkan jiwa kita, harta kita, li'lali kalimatillah, fi sabilillah, berjuang di jalan Allah, menegakkan agamanya, dan Allah akan membeli untuk kita, memberikan kepada kita surga. Bahkan di dalam ayat ini pun Allah SWT menggambarkan balasan yang lebih detail lagi. Yaghfir lakum dunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah akan ampuni kalian dosa-dosa kalian, memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi Allah SWT berikan gambaran tentang balasan yang sangat indah. Wa masakinu thayyibatan fi jannati adn, dan tempat tinggal yang indah di surga Adn. Dzalikal fawzul azim. Itulah kemenangan yang besar, keuntungan yang besar. Sekali lagi, berdagang dengan Allah SWT selalu memberikan keuntungan yang besar. Biasa di dalam sebuah peristiwa jual beli ada sesuatu yang kita sukai yang namanya bonus. Bonus itu bukan sesuatu yang utama yang diperjualbelikan, tetapi sebagai bentuk kegembiraan di dalam proses jual beli itu. Dan Allah berikan itu. Wa ukhra tuhibbunaha. Dan ada sesuatu yang lain yang kalian sukai. Ya, inilah bonus. Apa itu? Nasrum minallah wa fathun qarib. Ternyata bonus yang diberikan Allah pada kita adalah pertolongan Allah. Ketika kita berjuang menegakkan agama Allah, li'ilai kalimatillah, maka bonusnya untuk kita itu adalah nasrum minallah, pertolongan dari Allah, dan fathun qarib, kemenangan yang dekat. Bahkan di dunia pun kita sudah melihat kebaikan-kebaikan itu. Kita sudah melihat keuntungan-keuntungan itu sebelum kemudian Allah akan pertemukan kita dengan keuntungan yang sesungguhnya kelak di surga. Fabasyiril mu'minin. Maka beritakanlah berita gembira ini kepada orang yang mukmin. Pemirsa rahimakumullah, setidaknya 3 ikatan ini, 3 hubungan ini patut menjadi renungan bagi kita. Bahwa sesungguhnya ketika kita telah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, antara kita dengan Allah SWT ada ikatan cinta yang menjadikan amal itu terasa sangat indah. Ada ikatan kerja yang menjadikan kita selalu optimis bahwa Allah SWT akan memberikan upah pada kita, Allah akan memberikan pahala pada kita. Bahkan untuk hal yang paling berat sekalipun, Allah gambarkan dengan ikatan perdagangan, karena perdagangan adalah sesuatu yang paling kita sukai, sangat kita senangi. Di situ ada keuntungan, di situ ada bonus dan seterusnya. Semoga Allah SWT memberikan taufik pada kita, senantiasa membimbing langkah-langkah kita, sehingga kita bisa terus menjaga dan memenuhi ikatan kita dengan Allah SWT, ikatan cinta, ikatan amal, maupun ikatan perniagaan. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Jogokarian TV, mensiarkan kebaikan.